Halo Sobat Bahasa, selamat datang di kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bersama saya, Devi Firhana, yang akan menemani Anda dalam tayangan berikut ini. Nah Sobat Bahasa, saat ini saya berada di salah satu pantai di Pangandaran, yaitu Pantai Batu Hiu. Dan saya penasaran bagaimana sikap masyarakat sekitar sini terhadap bahasa Indonesia. Yuk ikuti saya yuk. Halo, Assalamualaikum. Boleh gabung? Nah, Sahabat Bahasa, saat ini saya sudah berada di pinggir pantai, mungkin di ketinggian berapa, tahu nggak ketinggian berapa? Bersama dua orang adik-adik yang cantik. Kita penasaran, kita kenal dulu yuk. Namanya siapa? Priscilla. Ini? Anissa. Kalian sekolah di mana? Di SMA 1 Parigi. Usianya? 16, baru 16. Kelas berapa? 10. Kelas 10. SMA ya? Ya. Kakak mau tanya nih, kita ngobrol santai aja ya. Menurut Priscilla, tadi kan Priscilla, kalau tempat wisata ini menggunakan bahasa asing, bagaimana pendapatnya? Susah sih, kan penduduk sini juga bahasanya bahasa Indonesia, jadi akan susah untuk berkomunikasi. Jadi lebih baik menggunakan bahasa sini, Indonesia atau Sunda. Luar biasa ya. Kalau pendapat Anissa gimana? Kalau wilayah atau tempat-tempat wisata Pangandaran kan terkenal sekali ya, pantainya, objek wisatanya. Kalau ada tulisan welcome to Pangandaran yang menggunakan bahasa asing gimana? Susah untuk dimengertinya. Jadi di sini sukanya pakai bahasa Sunda, lebih banyak pakai bahasa Sunda. Jadi enaknya pakai bahasa Sunda aja. Enggak, jadi bahasa asing susah dimengertinya. Mungkin bahasa Sunda atau bahasa Iya, Indonesia ya. iya. Nah, berbicara tentang bahasa Sunda nih, kalau di sekolah kalian ada nggak sih semacam lomba-lomba dalam bahasa daerah? Ada, Ada. iya. Seperti apa lombanya? Seperti Lomba cerita. ya lomba cerita, dongeng, bahasa gitu. Puisi, Anissa pernah ikut lomba? lomba paling ikut lomba puisi kayak gitu. Ya, tapi di sekolah, ada di acara sekolah. Nah, Priscilia dan Anissa, kalian tahu nggak sih sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah diajarkan atau sudah tersebar lebih di 40 negara di dunia. Apa tanggapan kalian tentang itu? Ya menurut aku sih ya keren sih. Kita seneng jadi bisa tersebar luas bahasa Indonesia di 40 negara gitu kan. Jadi kita bangga gitu menjadi anak Indonesia, sekolah di Indonesia. Jadi bahasa kita udah tersebar luas di mana-mana. Ya, bangga sekali jadi orang Indonesia, jadi anak Indonesia. Karena bahasanya sudah terkenal di mana-mana. Nah, oke, tadi kita sudah bicara tentang penginternasional bahasa Indonesia ya. Sekarang kakak mau tanya tentang bahasa daerah nih. Kalian tahu nggak sih di Indonesia itu ada 718 bahasa daerah. Dan di dunia ini, Indonesia itu nomor 2 terbanyak bahasanya. Tentunya kita harus menjaga bahasa daerah kan. Kalau di daerah sini, ini kan Kampung Cila di sini ya. Di rumah pakai bahasa apa? Pakai bahasa sehari-hari, pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda Ya. Kalau di sekolah diajarkan nggak sih kayak muatan lokal atau pelajaran khusus tentang bahasa daerah? Paling bahasa Sunda. Oh, ada ya? Iya ada. Sunda. Itu artinya sekolah Cila sudah berkomitmen untuk menjaga bahasa daerah. Berarti setuju ya kalau bahasa Indonesia itu harus kita utamakan di negara kita sendiri? Ya, setuju. Nah, misalnya nih, Anissa suatu hari datang ke daerah yang ada objek wisatanya atau mungkin ke Jakarta, terus banyak melihat papan-papan pengumuman di ruang publik berbahasa asing. Itu gimana menurut pesan untuk pemerintah apa? Nggak tahu. Nggak tahu, bagusnya mungkin dalam hati aja pengen ngomong apa? Pengen ngerti gitu bahasa daerah lain.
agar kalau kemana-mana bisa mengerti bacaan tulisan di mana-mana. Jadi pengunjung yang datang khususnya orang Indonesia mengerti ya, jangan pakai bahasa asing karena itu kan seolah-olah kita menyervis orang asing ya yang datang ke negara kita, sementara orang Indonesia sendiri belum tentu paham ya pengumuman itu. Nah, sahabat bahasa, saya sudah bertanya dengan Anissa dan juga Cila seputar bahasa Indonesia di ruang publik, penginternasionalkan bahasa Indonesia, dan juga penting dalam merawat bahasa daerah. Yuk kita cari teman-teman yang lain yang ada di sekitar sini. Terima kasih. Nah, sahabat bahasa, tadi saya sudah bertemu dengan pelajar di salah satu sekolah di Pangandaran, dan sekarang saya penasaran bagaimana tanggapan para pedagang. Yuk ikuti. Nah, sahabat bahasa, saya ini sudah hadir bersama saya salah satu pedagang yang ada di pantai ini. Boleh kenalan ya, Bu? Boleh. Nama saya Devi, Bu. Ibu namanya siapa? Ibu Tuti Nurhayati. Ibu Tuti. Ibu di sini sudah berapa lama berdagang? Kalau di sini Ibu udah 4 tahun mau 2019. Ibu dagang di sini. Baik, langsung saja ya, Bu. Bagaimana pendapat Ibu kalau kawasan ini menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris? Ya sedikit-sedikit ada, osok ada orang asing. Ibu sok bisa sedikit-sedikit belajar gitu. Kadang-kadang orang asingnya kan bisa bahasa Indonesia, pada pinter-pinter. Ya ibu aja mengikuti gitu. Tapi kalau misalnya tulisan di sini harusnya kan selamat datang di Pantai Batu Hiu. Kalau ditulis welcome to Pantai Batu Hiu Beach misalnya. Menurut Ibu pilih bahasa asing atau bahasa Indonesia? Ya bisa aja dua-duanya ada. Mau boleh maunya mau bahasa Inggris, kan di sono bahasa Indonesia. Ya bagus bahasa Inggris, bagus bahasa Indonesia, bagus gitu. Kenapa bahasa Inggris bagus menurut Ibu? Kan banyak orang-orang turis ke sini, banyak wisata ke sini gitu, bangsa orang-orang luar ke sini, kan sedikit-sedikit beli orang sini bisa nanti kan bisa bangsa Inggris sedikit-sedikit gitu. Iya, sebenarnya Bu dalam peraturan pemerintah atau undang-undangnya sudah ada yang mengatur untuk mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Ini kita kasih contoh ya sahabat bahasa. Ibu tadi makan apa? Makan apa? Ibu tadi makan apa? Josia Ibu makan tadi? Makan opo? Makan nasi. Teman-teman, tadi saya menggunakan bahasa Minang. Ibu bahasa Sunda kan? Coba. Nah, Ibu bahasa Sunda, saya orang Minang dari Sumatera Barat, tapi kita bersatu karena bahasa Indonesia. Nah, karena itulah di setiap objek wisata yang ada harus menggunakan atau mengutamakan bahasa Indonesia. Betul sekali Bu, kalau pakai bahasa asing boleh, tetapi bahasa asingnya di bawah kecil. Nah, bahasa Indonesianya ditulis besar, misalnya selamat datang di Kabupaten Pangandaran. Di bawahnya boleh pakai bahasa asing tapi ditulis kecil, gitu Ibu. Kalau Ibu di rumah punya anak Bu? Udah punya, udah nikah, udah di Tasik. Menggunakan bahasa apa Bu di rumah? Bahasa Indonesia sama anak-anaknya. Kan anak saya di medis. Tapi nggak pakai bahasa Sunda? Enggak, bahasa Indonesia sama anaknya. Tapi bahasa anak Ibu bisa bahasa Sunda ya? Bisa bahasa Sunda, tapi kalau sehari-harinya sama anak kalau ngobrol bahasa Indonesia gitu. Tapi kadang-kadang sama saya juga bahasa Sunda gitu. Itu artinya cucu Ibu bisa bahasa Sunda juga? Bisa, masih kecil, baru 1 tahun. Alhamdulillah, berarti di dalam keluarga Ibu ini sampai ke cucunya juga diajarkan bahasa Sunda, sahabat bahasa. Karena apa Bu? Karena di Indonesia ini ada 718 bahasa daerah Bu yang harus kita jaga. Jadi banyak loh orang yang anaknya atau cucunya yang nggak bisa bahasa daerah, tapi hanya bisa bahasa Indonesia. Berarti keluarga Ibu hebat, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Sunda, sudah bisa 2 bahasa, sahabat bahasa. Terima kasih banyak ya Ibu.
Dadah. Nah, sahabat bahasa, tadi saya sudah bertemu dengan Ibu Tuti, salah satu pedagang yang ada di pantai ini. Sekarang, lihat di belakang saya, ada kumpulan pemuda. Saya penasaran bagaimana tanggapan mereka tentang bahasa Indonesia. Yuk ikuti. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Anwar Sodik dari Bandung, Bapak bekerja di instansi pemerintah atau... dari pendidikan. Oh, pendidikan. Tepat sekali, luar biasa ya. Untuk lebih detail kayaknya kita nggak usah tanya ya, sahabat bahasa. Pak, menurut Bapak, ini kan kawasan wisata ya, Pak. Bagaimana pendapat Bapak kalau kawasan ini menggunakan bahasa asing? Sangat setuju, pastinya sangat setuju ya. Selain karena kan bahasa asing mungkin diantaranya apa, bahasa Inggris ya, bahasa internasional yang jelasnya. Sangat setuju, apalagi di dunia pendidikan kita juga sedikit demi sedikit lah mengembangkan ke sana juga. Tapi berarti Bapak lebih memilih bahasa asing daripada mengutamakan bahasa Indonesia? Pastinya bahasa Indonesia dulu dong. Nah, itu kan secara syarat ya, syarat tambahan lah. Ketika kita pingin ya berbicara internasional, ya mau tidak mau berkomunikasinya juga internasional. Kalau pingin di Indonesia ya Indonesia aja bahasanya. Luar biasa, kayaknya kita kasih pertanyaan yang lebih sulit nih kayaknya ya. Pak, menurut Bapak di Indonesia sendiri kan ada 718 bahasa daerah ya. Nah, kalau di kawasan Bandung khususnya Pak, Bapak mungkin di sekolah Bapak guru atau gimana ya Pak? Saya guru ya. Kalau di sekolah Bapak ada nggak muatan lokal atau pelajaran khusus untuk bahasa daerah? Bahasa daerah sebenarnya bahasa Sunda kan pastinya ada. Kemudian ditambah sih bahasa asingnya bahasa Inggris sama bahasa Arab. Luar biasa, tepat sekali ya sahabat bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekolahnya luar biasa. Mungkin nanti bisa disalamin sama Mas Nadim nih. Pertanyaan terakhir Pak, apa pesan Bapak terhadap pemerintah supaya mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik Pak? Yang jelas kita kalau di segi kurikulum ya semakin kesini kan sudah makin perkembangan ya, apalagi sekarang Pak Nadiem akan adanya Merdeka Belajar kan, itu semua diserahkan kepada terus terang sekolah, desainnya seperti apa, strukturnya akan seperti apa dan lain sebagainya, termasuk capaiannya kan dari pemerintah sudah ada, hanya mungkin tinggal mengembangkan aja sekolahnya aja gitu. Sedangkan di sekolah kita juga kan dari dulu sudah berjalan dari awalnya dari bahasa Indonesia kan, penyampaian di kelasnya juga menggunakan bahasa Indonesia campur dengan bahasa Sunda, karena notabene-nya orang Sunda, meskipun di dalamnya itu ada heterogen juga, karena basicnya ada pesantren juga, ada yang bahasa lain lah gitu ya, dari bahasa daerahnya mereka, cuman tidak dipelajari karena dominannya bahasa Sunda. Nah, untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris itu adalah kategori kayak lintas minat gitu kan, adanya istilah lintas minat bahasa itu. Baik, terima kasih banyak Bapak, karena beliau udah orang pendidikan banget, jadi tentu jawabannya sangat luar biasa, dan kita harapkan tempat-tempat atau ruang publik yang ada di manapun di Indonesia ini mengutamakan bahasa Indonesia ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Ada tempat wisata kan, ya setidaknya pengurusnya juga setidaknya kedepannya mempersiapkan juga bahasa internasional, karena kan wisata itu kan bukan milik, selain milik orang sini asli, tapi bisa jadi kedepannya karena kita pingin negara yang benar-benar maju, selain perkembangan kita harus maju juga nantinya, maka bahasa asing harus juga bisa jadi ya. Karena itu kita punya moto nih Pak, Trigata Bangun Bahasa. Bapak tahu nggak Trigata Bangun Bahasa? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Tepat sekali. Bapak boleh lama? Sama dong. Kalau di kita ya dengan 3 bahasa itu kan kayaknya sama aja sih, sebenarnya tujuannya kesana juga ya. Terima kasih banyak Bapak, boleh lambaikan tangan. Terima kasih sahabat bahasa. Nah sahabat bahasa, itulah tadi bincang-bincang bersama masyarakat yang ada di pantai ini. Dan terima kasih sahabat bahasa sudah menonton video ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.